Rahayu, rahayu, rahayu. Salam hormat, salam budaya. Saya Mbak Gimbal, Sang Putra Alam, Panglima Tinggi Laskar Lembah Mayat. Dan saya juga seorang dukun. Kali ini saya akan menanggapi sebuah peristiwa yang lagi fenomenal, yang lagi viral. Yang dimana video ini sebenarnya tidak sengaja diucapkan oleh seorang menteri, apalagi menteri agama. Ada perkataan yang seolah-olah ini suara speaker yang suaranya berbarengan disuarakan ini mengganggu lingkungan, mengganggu masyarakat yang non-muslim. Sekali lagi perlu saya ingatkan ini teman-teman ya. Akhir-akhir ini memang banyak fenomena yang bermotif untuk saling adu domba. Sebelum kita membahas ke inti persoalan, coba kita cermati baik-baik kalimat per kalimat yang disampaikan oleh beliau. Nah, memang kalau ini digoreng, perkataan beliau ini tidak ubahnya dengan perkataan pada waktu Mbak Gimbal menantang para ulama, Mbak Gimbal menantang habaib, kiai, ustadz. Digoreng lah oleh kelompok-kelompok orang-orang tertentu. Ingat, motivasi dari sebuah penggorengan adalah untuk ingin memperpecah persatuan kita, persaudaraan kita. Coba secara logika kita berpikir. Mungkinkah seorang menteri agama berkata hanya untuk membuat perpecahan? Gak mungkin. Hanya otak-otak sumbu pendek yang akan memanfaatkan itu. Memang kalau kita mau berpikir jernih, kalau kita berada di lingkungan dekat stasiun kayak ya kita jangan heran akan bising suara klakson kereta api. Kalau kita di dekat bandara, ya kita perlu bersahabat dengan suara bising pesawat. Jadi kalau di lingkungan kita banyak muslim, ya kita jangan heran harus bersahabat dengan suara bising speaker toa atau suara-suara yang keluar dari kegiatan masjid. Nah, itu secara logika dan wajar. Tapi yang tidak wajar ada mulut seorang sengkuni yaitu bernama Roy Suryo. Orang ini menambah-nambahin bahwa Pak Menteri itu seolah-olah ada azan yang digambarkan seperti yang kita selalu dengar di situ. Padahal nggak ada sama sekali penjelasan Pak Menteri bahwa ada suara azan. Nah, ini diambil kesempatan oleh orang-orang yang memang radikal, orang-orang yang kelompok-kelompok sengkuni untuk membuat pergerakan-pergerakan yang tujuannya semakin memperpecah belah persatuan orang-orang atau umat-umat muslim. Hati-hati. Kita ulangi lagi kata demi kata beliau. Dan di bait-baitnya beliau ingin antara agama muslim dan agama yang lain-lain itu harmonis, sejajar, tidak saling mengganggu. Volumenya dikecilkan, ada standar volume. Dan jika itu disuarakan serentak, maka juga akan rame. Beliau cuma mengibaratkan, coba kalau kita ada anjing, tetangga kita punya anjing dan banyak.
Dia hanya memberi ilustrasi. Beliau memberi gambaran. Coba kalau kita punya tetangga yang memelihara anjing dan suaranya berisik mengganggu enggak? Nah, itu yang mau disampaikan kepada beliau, kepada masyarakat agar kita saling toleransi. Bukan tujuannya menyudutkan kelompok muslim. Pak Menteri ini orang muslim, orang taat, menteri lagi. Ya pasti tidak akan sembarangan mengucapkan itu. Nah, hal ini dimanfaatkanlah oleh kelompok orang-orang radikal, oleh kelompok orang-orang sengkuni yang mengambil momen penting yang dimana tujuannya untuk menjatuhkan Pak Menteri ini. Terutama ini, si Roy Suryo ini, orangnya ini pintar, IQ-nya di atas normal lah. Untuk kelas tukang beca, dukun, tukang goreng onde-onde, atau sekelas kita ini nggak akan mampu menandingi IQ otaknya Roy Suryo ini. Nah, karena kepinterannya ini otak sengkuni muncul, digoreng. Dan lebih konyol lagi nih, si Roy ini bukannya untuk membuat suatu jembatan yang baik, malah menuduh seolah-olah dibandingkan dengan suara azan. Suryo, kupingmu dublek enggak? Hah? Roy Suryo, dengarin dan ulangi berkali-kali. Ada enggak perkataan Pak Menteri yang mengarah ke azan? Suara azan membisingkan. Suara azan membuat gaduh. Melalui toa ada enggak? Coba jelaskan. Kamu tambahin kalimat itu. Kamu memang pakar ahli dalam hal itu. Tapi kepandaianmu, kamu manfaatkan sekarang untuk memperpecah belah orang-orang muslim. Harusnya kamu sadar dan malu. Nah, mudah-mudahan ini tindakan Roy Suryo ini diputar balik oleh sahabat-sahabat dari kelompoknya Pak Menteri. Monggo, karena ini juga merupakan fitnah. Fitnah yang jelas-jelas sengaja untuk menjatuhkan Pak Menteri dan kelompok kita, kelompok orang-orang muslim yang jalan lurus. Dan momen penting ini dimanfaatkan oleh kelompok orang-orang yang sejalan dengan Suryo. Wah, orang rame Indonesia dan dunia melihat seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman ya, saya Mbak Gimbal mungkin mendengarkan ceramah atau saat beliau diwawancarai itu mungkin hampir 50 kali saya ulang lagi. Saya akan coba mencari kesalahan dari Pak Menteri ini juga. Di mana letak kesalahannya? Dan hampir saya tidak menemukan kesalahan yang digembar-gemborkan sekarang ini. Dan kalian coba ulang lagi. Saya tidak akan membela Pak Menteri. Karena saya tidak akan pernah pro dengan kelompok-kelompok pemerintah. Saya adalah pro rakyat. Saya adalah pro budaya. Dan hidup saya adalah untuk bagaimana menjaga marwah leluhur, situs-situs sejarah. Saya akan coba membela dengan sebatas kemampuan otak saya yang tidak secanggih Roy Suryo. Sekali lagi saya ingatkan untuk kamu Roy Suryo. Semoga otak encermu yang penuh dengan ilmu-ilmumu menjadi tumpul setelah ini. Karena fitnaan-fitnaan yang kamu sudah buat. Itu cuma kalimat sederhana kali kamu buat. Tapi berdampak besar kepada orang-orang yang gagal paham. Ingat, banyak orang-orang sekarang ini gagal paham kalau tidak melihat sebuah video itu sampai selesai. Contoh ini orang-orang yang gagal paham banyak kalian lihat tuh. Orang-orang yang bodoh yang banget bodoh.
banyak orang-orang bodoh ya, yang begitu ada berita sesuatu digoreng segera tanpa melihat sesuatu dampaknya. Nggak usah jauh-jauh ya. Video Mbak Gimbal menantang para ulama itu digoreng. Padahal tidak seperti itu harusnya. Tapi demi sok mereka, waduh, sok ya, sok menantang balik Mbak Gimbal. Padahal mereka itu yakin dan tahu bahwa di statement kata-kata yang tengah maupun terakhir itu menantang dalam hal apa. Kenapa mereka nggak diutarakan soal menantang itu? Kenapa nggak diserukan tentang ajaan Mbak Gimbal untuk bersama-sama berbuat kebaikan, saling menghargai? Karena yang baik itu tidak akan pernah dimunculkan. Tapi yang jelek dari seseorang itulah yang akan diorbitkan, diviralkan. Nah, sama dengan peristiwa sekarang ini. Kenapa nggak dimunculkan suara-suara Pak Menteri, bait-baitnya, ayo kita supaya bersinergi dengan lingkungan, dengan teman-teman yang beragama lain, suaranya dikecilin, kita saling menghormati, menjaga. Nah, kenapa gak dimunculkan kata-kata yang mengajak perdamaian? Kenapa kalian ambil kata-kata yang seolah-olah sengaja kalian tabrakkan? Bro, pakai otak enggak kita ini? Kamu mengaku, kita mengaku orang-orang yang beretika, yang berbudi luhur, kenal agama, banyak makan ayat-ayat. Tapi kenapa kalian soroti yang sisi negatifnya? Padahal yang diucapkan itu banyak positif dari seseorang. Inilah kerja siapa? Kerja setan, bro. Kalian gak sengaja dipakai setan. Termasuk Mbak Gimbal dipakai setan. Kenapa ya? Dukun wajar lah dipakai setan. Pokoknya dukun itu menang tok, ya. Jadi sekali lagi, kita saatnya belajar menjaga setiap apapun yang akan kita tampilkan. Kenapa? Supaya kita ini tidak saling menyerang. Nih, lihat nih, yang kisru mayoritas loh yo, ini mayoritas itu muslim. Ingat tuh sekarang ini. Yang di Indonesia yang lagi kisru, yang bikin horeknya Indonesia ini kelompok-kelompok orang muslim. Apa kalian nggak malu dengan kelompok agama-agama sebelah? Kelompok agama Hindu, ada Kristen, ada Buddha, ada Konghucu, ada kepercayaan yang lain. Coba lihat sekalian ketika setel video atau YouTube atau televisi, beritanya hanya orang muslim lawan orang muslim menjelekkan orang muslim. Terus di mana kalian ini yang melakukan, di mana kalian ini yang selalu bicara tentang bait-bait Tuhan, menyerukan nama Tuhan, kalian berceramah dengan kitab-kitab kalian. Tapi kenyataannya tingkah laku kalian ini membuat malu sendiri Kanjeng Nabi. Jadi ayo teman-teman, kalau kita benar-benar ingin menjaga nama baik Tuhan kita masing-masing, jagalah diri kita, perbuatan kita. Jadi sekali lagi, kita akan membuat suatu kehidupan kita menjadi yang baik adalah ketika kita menciptakan kerukunan. Kita menciptakan silaturahim. Kita juga harus saling membantu, tolong menolong, dan yang pasti adalah kita tegakkan Pancasila. Kita tegakkan Pancasila. Tegakkan Pancasila
dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah pondasi dasar. Kita juga bantu kinerja sahabat-sahabat polisi dan TNI. Karena TNI dan Polri adalah pilar negara ini yang setiap hari menghadapi banyak persoalan. Dan setiap hari mereka harus mengambil keputusan supaya betul-betul bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Kita bantu tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ulama, agar mereka terus menyuarakan kebaikan, terus menyuarakan nama baik Tuhan mereka dan Nabi mereka. Kalau kalian Muslim, jadilah Muslim yang baik. Kalau kalian Kristen, jadilah Kristen yang baik. Jadi sekali lagi untuk teman-teman, masalah toa yang sangat keras itu sudah biasa. Kalau kita hidup di lingkungan stasiun, bersahabatlah dengan suara bising klakson kereta api. Kalau kalian berada di lingkungan bandara, terbiasalah dan bersahabatlah dengan suara bising, suara pesawat. Dan kalau kalian di tempat seperti ini, di tempat sunyi, jadikan suara-suara berisik dari binatang-binatang adalah sarana persahabatan dan persaudaraan. Sekali lagi saya Mbak Gimbal, hanya manusia biasa, tidak lepas dari ucapan kata yang salah. Oleh sebab itu saya juga mohon maaf bila ada satu kata, dua kata yang menyinggung perasaan kalian. Dan untuk Pak Menteri, terus lakukan kebaikan. Jangan surut, jangan kendor. Karena Sengkuni akan terus mencari celah-celah untuk menghancurkan bumi pertiwi ini. Hati-hati, hati-hati dan waspada. Tetap satu tujuan, satu hati untuk NKRI Jaya. Indonesia Jaya. Merdeka. 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 Rahayu. Rahayu.